Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita makin berkah, ayo kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita analisis tujuannya ya. Yang pertama, untuk memahami bentuk perubahan wujud kalor. 2. Mengetahui hubungan antara asas black dan kalor. Nah, ini dia fun misi yang Bu Juli kasih kemarin. Mari kita analisis lebih lanjut. Kalor lebur adalah zat yang didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk melebur atau mencair pada titik leburnya. Sementara kalor beku adalah zat yang didefinisikan sebagai kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Nah, untuk persamaannya, Q sama dengan M dikali dengan L, atau massa zat dikali dengan kalor lebur. Kemudian ini fun misi yang kedua kemarin. Yuk analisis. Nah, untuk kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk menguap ke titik didihnya, sementara kalor embun adalah kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat untuk mengembun pada titik embunnya. Nah, persamaan yang digunakan sama pada persamaan misi pertama, yaitu Q sama dengan massa zat dikali dengan kalor lebur. Baik, kita lanjut. Kalau kemarin sudah dibahas bahwa kalor itu adalah perpindahan energi panas dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, maka suatu zat yang menyerap atau melepaskan kalor dapat mengalami perubahan wujud. Dan itulah pembahasan kita hari ini, yaitu kalor dan perubahan wujudnya. Sekarang ada tanda panah. Kira-kira apa hubungan antara pembahasan kita? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanda panah ini sudah pasti menunjukkan arah. Arah kiri, kanan, atas, atau bawah. Lebih lanjut, perubahan wujud zat yang menerima kalor terjadi hanya 3 peristiwa. Yang pertama yaitu melebur, yang kedua menyublim, dan yang ketiga adalah menguap. Sedangkan untuk perubahan wujud zat yang melepaskan kalor terjadi pada peristiwa membeku, mengkristal, dan mengembun. Sekarang mari kita lihat gambarnya dan perhatikan tanda panahnya. Yang berwarna hijau itu menerima kalor dan yang berwarna merah melepas kalor. Sekarang perhatikan tanda panah yang berwarna hijau. Dari padat ke cair disebut mencair, kemudian dari cair ke gas disebut menguap, dan dari padat ke gas disebut menyublim. Sekarang kita pindah ke yang berwarna merah. Perhatikan, dari gas ke cair disebut mengembun, dari cair ke padat disebut membeku, dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Mari kita uji seberapa pahamkah teman-teman. Perhatikan dan lihat baik-baik fun misi 1. Jadi di fun misi ini teman-teman cukup menambahkan keterangan berdasarkan tanda panahnya. Dan perhatikan baik-baik clue yang ada pada fun misi ini. Perubahan wujud tidak lepas dari yang namanya kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg suatu zat dari wujud yang satu ke wujud lain pada suhu tetap. Nah, ini dia tabel kalor laten zat pada tekanan 1 atom. Bisa dilihat ya, beserta dengan keterangannya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita lihat contoh dari misi. Nah, kalau misalnya ada misi seperti ini, untuk melelehkan 5 kg suatu zat padat menjadi cair, seluruhnya diperlukan kalor sebesar 11,3 kJ. Berapakah kalor lebur zat tersebut? Mari kita analisis. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cari yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui massa sebesar 5 kg dan kalornya sebesar 11,3 kJ. Kita rubah menjadi joule, kita kalikan 1000 dan hasilnya 11,300 joule.
Nah, yang ditanyakan adalah kalor lebur zat tersebut, di mana simbolnya adalah L. Penyelesaiannya adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumus umum untuk mencari kalor adalah Q sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Tapi yang tidak diketahui adalah kalor leburnya, maka kita harus mengaplikasikannya menjadi persamaan L sama dengan Q per M atau kalor per massa zat. Tinggal masukkan nilainya. Q sama dengan 11.300 Joule dibagi dengan 5 kg. Hasilnya adalah 2.260 Joule per kilogram. Next, ada fun misi 2, silakan dikerjakan pada saat menonton video ini. Dalam pembahasan mengenai kalor tidak lepas dari yang namanya asas Black, di mana ia berisikan ketika 2 atau lebih kalor yang berbeda dicampurkan, maka kalor yang diterima oleh suatu zat yang suhunya lebih rendah sama dengan kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi. Persamaan menurut asas Black, di mana kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Dari sini kita bertanya, siapa sih yang mencetuskan asas Black? Tentu saja namanya Joseph Black, seorang ahli fisika berkebangsaan Skotlandia, orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black di tahun 1760. Mari ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukron, jazakumullahu khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike ya.